Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? Alhamdulillah, luar biasa. SD Nurul Faizah, semangat? Yes, yes, yes. Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Raise your hand. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tematik. Wait, Miss Ayuni will share something. Nah, okay, class, you can open your book page 98. Kalian buka bukunya halaman 98. Oh, no. I'm sorry. I mean 96. Nah, kalian buka bukunya halaman 96. Jadi, kita sekarang sudah masuk di subtema 4. Nah, memorable experience. Pengalaman yang kita ingat, kita kenang. Oke. Let's read this text together. Kalian baca teks ini di buku kalian dan misalnya ini akan membacakan juga sambil mengartikan ya. Since we were child, we must have experience. Jadi sejak kita kecil, kita punya banyak pengalaman. Perhaps we still remember the experiences. Terkadang kita juga masih ingat tentang pengalaman kita. An experience we cannot forget is called as memorable experience. Jadi pengalaman yang nggak bisa kita lupakan itu disebut pengalaman yang tak terlupakan. Pengalaman yang diingat terus, memorable experience. Oke. Experience while having vacation in the zoo. Pengalaman kita jalan-jalan ke kebun binatang. Experience when playing kite with father. Pengalaman ketika bermain layang-layang dengan ayah. Experience when mother read a storybook for us. Pengalaman ketika ibu membacakan buku untuk kita. Experience when playing ball with friends. Pengalaman ketika bermain bola dengan teman. Experience when we got surprise birthday party. Pengalaman ketika kita mendapat kejutan ulang tahun. All of them are memorable experience. Semua itu adalah pengalaman yang tidak terlupakan. You must have a memorable experience. Kalian itu pasti punya pengalaman yang nggak bisa dilupakan juga kan? Nah, share your experience with your friends and teacher. Ya, kalian bagikan, kalian ceritakan pengalaman kalian itu seperti apa. Jadi, Civics Education hari ini membahas tentang pengalaman. Oke, kita lanjutkan ya. Ini bacaan. Nah, kita langsung masuk ke halaman 100. Oke. Let's answer. Answer the questions. Circle the activity that is done by father. Coba lingkari kegiatan yang dilakukan oleh ayah. Di sini sudah jelas ya. Ini ayah lagi apa ini? Lagi membetulkan mobil ya. Nah, kalian lingkari jawabannya di sini. Ini termasuk pengalaman juga. Pengalaman kalian. Ini pengalamannya mencuci piring bersama ibu.
Kalau ini kalian sudah bisa mencuci piring sendiri. Sudah bisa apa belum? Kalau habis makan, jangan lupa cuci sendiri piringnya ya. Kita harus membantu ibu. Oke, number 2. Put tick for the benefits of working together. Kasih centang untuk manfaat dari mengerjakan pekerjaan itu yang bersama-sama. Yang pertama, the jobs feel light. Ini maksudnya pekerjaan itu terasa ringan. Kalau kita melakukan pekerjaan dan dilakukan bersama-sama, pekerjaannya semakin berat apa semakin ringan? Semakin ringan ya. So you have to take the first answer. Jadi yang jawaban pertama ini harus dicentang, oke? Nomor 2, the jobs feel harder. Pekerjaan itu semakin terasa susah. Benar apa salah ya? Enggak ya. Semakin kita kerjakan bersama-sama, semakin terasa ringan. Yang ketiga, the jobs complete sooner. Pekerjaan itu cepat selesai. Benar apa salah? Benar juga. Nah, bisa kalian centang ya. Oke. Number 3. What did we do in the kitchen? Apa yang kita lakukan di dapur? Kalau di dapur biasanya kita ngapain ya? Kita bisa membantu ibu. Bentar, misalnya ini will help you to write the answer. Help mother. Help mother to cook. Membantu ibu masak, bisa juga wash dishes. Washing dishes, mencuci dish. Yes. Mencuci apa namanya? Mencuci piring-piring yang kotor. Nah, itu juga bisa kalian lakukan di dapur. Yang nomor 4, ini dinaikin sedikit ya, biar kelihatan. Ini nggak kelihatan, tunggu sebentar. Nah, kelihatan deh. Yang nomor 4, what did we do after having dinner? Nah, ini yang sudah kita bahas tadi. Apa yang kalian lakukan ketika kalian selesai makan malam? Nah, kalian bisa jawab di sini, oke? Bisa ini hapus ya jawabannya ya. Nah, sampai sini sudah paham semua ya. Oke, selanjutnya 101 halaman 101. Nah, put a tick for the activity that shows cooperation. Di sini maksudnya adalah kalian harus mencentang kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Contohnya yang ini ya. Mereka lagi membersihkan kasur. They are knitting the bed. Mereka membersihkan kasur. So you have to take this activity. Kalian centang juga. Mana ya? Pensilnya, wait. Nah, tick for this activity. Tick. Nah, kalau yang ini lagi rebutan mainan. Ini termasuk kegiatan yang bekerja sama nggak ya? Enggak ya, jadi nggak usah dicentang. Oke, selanjutnya. Nah, ini clean the window, membersihkan jendela bersama ayah. Ini termasuk cooperation ya, so you have to take this activity. Nah, oke, next. Nah, ini lagi memetik buah, harvest the fruit. Memetik buah. Ini juga bisa dilakukan bersama-sama. Ini bersama dengan ibu dan ayah. Nah, kalau ini lagi bertengkar ya. Kalau bertengkar itu termasuk kegiatan yang dilakukan bersama-sama enggak? Enggak ya, ini bukan kegiatan yang baik. Jadi tidak usah dicentang. Selanjutnya, nah, sweep the garden, membersihkan halaman. Ini juga bisa ya. Tik. Ini juga sedang menyapu. Kita centang juga. Tik. Nah, gimana kalau yang terakhir? Yang satunya lagi membersihkan, yang satunya malah bikin kotor. Ini bukan kegiatan yang baik ya. Harusnya mereka sama-sama membersihkan. Oke? Bisa ini hapus ya jawabannya. Nah, sampai sini sudah bisa dipahami ya.
Oke, kalian bisa lakukan, bisa kerjakan yang lain secara mandiri. Oh, ini ada lagi nih. Ini sedikit susah. Jadi Nisa ini will help you to do this activity. Write the activity that you can do by working together from these moments. So, di sini kalian harus memberi nama. Ini lagi ngapain? Ya, nomor 1. I wash dishes and mother wipes them. Berdasarkan gambar ini, saya sedang mencuci piring dan ibu saya sedang mengeringkan piringnya. Piringnya dilapin ini ya. Yang kedua, I dyeing up the toys with my brother. Saya merapikan mainan bersama saudara saya. Nah, ini mereka berdua lagi merapikan mainan ya. Jadi kalau habis mainan jangan ditinggal. Kasihan nanti bundanya sedih. Bersih-bersih lagi, bersih-bersih lagi. Jadi kalau habis mainan, mainannya harus dirapikan lagi. Nah, kalau yang ini lagi jemur pakaian. Apa ya? Bahasa Inggrisnya. Nih. I drying the clothes with my sister. Saya menjemur baju bersama saudara perempuan saya. Oke, kalau nggak ada saudara bisa bantu ibu. Kalau ibunya mencuci, kalian yang menjemur gitu. Oke. Nah, ini lagi apa ya? Ini lagi menyapu halaman. Sweeping the garden. Sweeping the garden. I am. Ini juga, maaf, ini juga ada M-nya ya. Ayam semua. Ini juga ayam, ini juga ayam. Mohon maaf tadi ketinggalan. I am sweeping the garden with my mother. Saya menyapu halaman bersama ibu. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami semua ya? Jawabannya bisa ini hapus. Oke. Nah, ini bisa kalian kerjakan secara mandiri. Ayo lakukan. Bisa kalian kerjakan ya. Nah, sekarang adalah bahasa Indonesia. Kita belajar tentang puisi. Di sini ada 3 puisi. Ada puisi tentang sahabatku, ibuku, dan juga ayahku. Nah, kita ambil yang ibuku aja ya. Kasih tulus ibu. Ini ada di halaman 107. Oke, bacalah puisi di bawah ini dengan baik. Kasih tulus ibu. Ibu, kasih sayangmu sungguh tulus untukku. Kau menjagaku dan merawatku sejak aku masih kecil hingga sekarang. Cintamu tak terbatas waktu, sayangmu tak terbatas usia. Tiada jemu kau berdoa untukku, ibu kau adalah malaikat penjagaku. Wah, bagus ya puisinya. Jadi, puisi ini dibuat untuk siapa? Untuk ibu, untuk Lani, atau untuk sahabat? Jelas ya? Puisinya itu untuk ibu. Kalian lingkari jawabannya. Selanjutnya nomor 2, mengapa dia menulis puisi itu? Kita lihat jawabannya yuk. Yang A, untuk mengungkapkan betapa besar kasih sayang sahabatnya. Kok sahabat kan untuk ibunya ya? Berarti bukan ya. Yang B, untuk mengungkapkan betapa besar kasih sayang ibunya. Yang C, untuk mengungkapkan betapa besar kasih sayang ayahnya. Karena itu tadi puisi untuk ibu, berarti jawabannya adalah yang B. Kalian lingkari jawabannya. Nah, ini yang ketiga. Apa judul puisi di atas? Sudah jelas ya, di atas tadi ada judulnya. Judulnya apa? Kasih tulus ibu. Itu jawaban yang nomor 3. Yang nomor 4, apa saja yang telah dilakukan ibu pada puisi di atas? Nah, itu juga ada. Sudah dijelaskan di puisinya juga.
Kalian bisa tulis juga jawabannya di sini. Nah, ini dibuat latihan kalian ya. Kalian baca dan kalian jawab. Untuk pelatihan mandiri, jadi tidak perlu difoto, nggak apa-apa. Nah, kalau yang ini, kalian bisa menulis puisi untuk ayah, ibu, saudara, atau sahabat. Tuliskan dalam tempat berikut ini. Jangan lupa tulis judul puisimu. Coba, kalian bisa apa enggak ya bikin puisi sedikit aja. Ya, terserah untuk siapa, untuk bisa Yuni. Boleh untuk ibu, untuk ayah, untuk teman-teman, untuk nenek, kakek, terserah, enggak apa-apa. Coba kalian buat ya. Untuk yang civic tadi nggak ada tugas ya, semuanya latihan mandiri aja. Ini yang bahasa Indonesia, halaman 110. Oke. Selanjutnya, kita lanjut ke mathematics. Matematika. Oke, matematika. Nah, kita baca dulu yuk. Let's read this text together. Today, I helped my father in the garden. Father asked me to harvest apples and strawberries. I harvest 2 baskets of apples. I also harvest 2 baskets of strawberry. Father told me to count the number of apples. Father also told me to count the number of strawberries. I'm confused because there are so many fruits. I asked for help from my sister to count it. Sister taught me how to add apples and strawberries. Oke, jadi ini cerita. Hari ini saya membantu ayah di kebun. Ayah memintaku untuk memetik apel dan stroberi. Saya memetik 2 keranjang apel. Saya juga memetik 2 keranjang stroberi. Ayah memintaku untuk menghitung jumlah apelnya. Ayah juga memintaku untuk menghitung jumlah stroberinya. I'm confused, saya bingung karena ada banyak banget buahnya. Aku minta tolong saudara perempuanku untuk menghitung. Saudara perempuanku mengajariku bagaimana cara menambahkan apel dan stroberi, menjumlahkan totalnya. Nah, caranya adalah, ini lihat, ini keranjang pertama, isinya 15 apel. Keranjang kedua, isinya 14 apel. Kemudian kalian tulis di kotaknya. Ini ya, ada kotak, kalian tulis. Yang pertama 15 apel. Yang kedua 14 apel. Satu puluhan yang di depan ini adalah puluhannya. Ya, ini puluhan, tens itu puluhan. Sedangkan yang belakang ini adalah satuannya. Ones is satuan. Then she asked me to count numbers that place in ones. Kemudian dia memintaku untuk menghitung angka yang ada di satuannya. Jadi ones-nya ini dihitung terlebih dahulu. They are 5 and 4, then put the number parallel to the ones place. Jadi satuannya itu adalah 5 dan 4. Kita hitung dulu, 5 tambah 4 itu 9. Setelah dihitung satuannya, I also count numbers that place in tens. Dia juga menghitung angka yang tempatnya ada di puluhan. Di puluhan ini, yang satu-satu ini ya. Dia juga hitung. They are 1 and 1. Then put them parallel to the tens place. Kemudian diletakkan di tempat puluhannya. Di depan sini. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi total buah apelnya ada 29. Nah, setelah apelnya sudah dihitung, stroberinya sekarang kita hitung. Now help me to count the strawberry. Kita hitung apelnya. Nah, ada 2 keranjang juga ya. Yang pertama 22 stroberi, yang kedua 16 stroberi. Yuk kita hitung sama-sama. Oke, kita hitung sama-sama. Ini gimana ini? Oke, yang pertama
ada, kita hitung ini keranjang pertama ya. Keranjang pertama langsung aja. 22. Nah, ini dari keranjang yang pertama, 22 strawberry. Keranjang yang kedua ada 16. Kita samakan. Harus diingat, yang di depan ini adalah puluhannya. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf. Nah, ini tuh hilang. Yaudah kita tulis lagi ya. Yang pertama tadi ada 22 strawberry. Oke, yang kedua ada 16 strawberries. Nah, ini harus diingat lagi. Yang di depan ini adalah puluhan. Sedangkan yang di belakang adalah satuan. Oke, nah kita jumlahkan. Bentar, digambar dulu tanda plusnya. Oke, sudah. Nah, setelah jadi, kita hitung dulu yang belakangnya. 2 ditambah 6 sama dengan berapa? Sama dengan 8. Oke, kita tulis dulu di belakangnya ini, 8. Oke, tulis dulu 8. 8-nya ditaruh sini ya. Nah, sekarang setelah 8-nya sudah ketahuan, satuannya sudah ketahuan, kita hitung puluhannya. 2 ditambah 1 sama dengan 2 tambah 1. 2 tambah 1. Sama dengan 3. Kita tulis di depan sini. Nah, jadi stroberinya ini ada 38. Kalian tulis di kotak kecil di bawah sini. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Miss Ayuni hapus lagi. Kita harus sering-sering berlatih. Biar lebih gampang dan terbiasa untuk berhitung. Nah, sekarang kita kerjakan yuk sama-sama. Masih di halaman yang sama ya. Now, please help me to count other objects. Do as the examples. Dia minta tolong juga ini untuk menghitung. Ya, kita bantu ya. Kotak yang pertama ada 12 pensil dan 15 pensil. Kita tulis di atas sini. Oke. Kita gambar aja. Di sini 12. Maaf ya kalau jelek tulisannya. Di sini 12. Nah, kotak yang kedua ada 15. Nah, tulis juga. Ini 12 yang bawahnya 15 ya. Nah, sekarang kita jumlahkan lagi. 2 ditambah 5 berapa? 5, 6, 7. Kita tulis 7-nya di belakang. Sret. Nah, setelah satuannya sudah ketemu, kita hitung puluhannya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, gampang ya. Kita belajar pelan-pelan aja, oke? Gampang. Insya Allah, semua anak kelas 1 ICT pasti bisa, ya. Kalau sudah bisa, kalian bisa kerjakan secara mandiri. Nah, ini kalian dilanjutkan ya, halaman 115. Oke, di halaman 115, you can do it at home and then send your result to my WhatsApp number. Berarti sudah ada 2. Bahasa Indonesia tadi, membuat puisi sama matematika. Menghitung. Oke, selanjutnya. Untuk soal-soal yang lain bisa kalian kerjakan mandiri ya.
Oke, ini adalah SPDP, Art Senian, ini terakhir ya. Jadi di sini kita belajar membuat karya seni dari kulit telur. Semester 1 kemarin kita sudah pernah belajar ya. Jadi kita review sedikit tentang materi ini. Nah, kalian bisa lihat gambarnya cantik-cantik ya. Itu terbuat dari kulit telur itu. Nah, how to make an art from eggshells? Gimana caranya bikin seni dari kulit telur? Nah, kita coba lihat. Now, we will make collage using eggshells. Hari ini, oke, sekarang kita akan membuat kolase dari kulit telur. Nah, ini bahan-bahannya. Eggshells that have been washed and dried. Kulit telur yang sudah dicuci bersih dan sudah kering. Kemudian paint itu pewarna. Kalian bisa pakai cat air. Ada juga glue, lem, white cardboard paper, kertas putih, bisa pakai buffalo putih itu ya, biar agak tebal. Nah, some tools need to be prepared including bahan alat-alatnya yang dibutuhkan, ada paintbrush, kuas, ada pencil, ada marker is spidol. Nah, ini contohnya si Udin. Udin lagi bikin seni nih. These are Udin's way to make collage from eggshells. Jadi Udin ini lagi buat kolase dari kulit telur. First, Udin draws a picture on the white cardboard paper. Pertama, digambar dulu gimana apa yang mau dibentuk. Second, Udin puts some glue in a part of picture surface to attach the eggshells. Setelah digambar, dikasih lem. Gambarnya tadi dikasih lem untuk menempelkan kulit telurnya tadi. Nah, itu langkah yang ketiga. Third, Udin paste the eggshells on the picture with glue in it. Jadi Udin meletakkan kulit telurnya di gambar yang sudah dilem tadi. And the last is, belum the last. Masih yang keempat, the fourth. Udin color the eggshells that covered the picture. Jadi setelah ditempel, dikasih warna biar cantik gambarnya. Udin taken the picture using marker. Kemudian setelah dikasih warna, ditebali gambarnya tadi menggunakan spidol. And the last is Udin tries his picture in a safe place and get enough sun rays and wine. Dikeringkan. Gambarnya tadi dikeringkan agar lemnya kering. Dan kalian mengeringkannya di tempat yang dapat sinar matahari cukup dan dapat angin yang cukup. Kalau anginnya terlalu kencang nanti terbang. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami semua ya. Ini latihan mandiri aja. Kalau kalian mau buat kesenian, silakan dibuat. Oke, sampai sini sudah mengerti semua ya. Oke, kalau sudah mengerti, let's close our class with prayer. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, thank you very much for watching this video and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.